Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Di dalam fikih Islam, air menjadi sesuatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci atau taharah, baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Dengannya seorang muslim bisa melaksanakan berbagai ibadah secara sah, karena telah bersih dari hadas dan najis yang dihasilkan dengan menggunakan air. Mengingat begitu pentingnya air dalam beribadah, fikih Islam mengatur sedemikian rupa perihal air, dari membaginya dalam berbagai macam kategori hingga menentukan hukum-hukumnya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4 kategori masing-masing beserta hukum penggunaannya dalam bersuci. Keempat kategori itu adalah air suci dan mensucikan, air musyammas, air suci namun tidak mensucikan, dan air mutanajis. Sebelum membahas lebih jauh perihal pembagian air tersebut, akan lebih baik bila diketahui terlebih dahulu perihal ukuran volume air yang biasa disebut di dalam kajian fikih. Di dalam kajian fikih, air yang volumenya tidak mencapai 2 kulah disebut dengan air sedikit. Sedangkan air yang volumenya mencapai 2 kulah atau lebih disebut air banyak. Lalu, apa batasan volume air bisa dianggap mencapai 2 kulah atau tidak? Para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa air dianggap banyak atau mencapai 2 kulah apabila volumenya mencapai kurang lebih 192,857 kg. Bila melihat wadahnya volume air 2 kulah adalah bila air memenuhi wadah dengan ukuran lebar, panjang, dalam masing-masing 1 ziro atau kurang lebih 60 cm. Kulah atau kullah secara bahasa adalah tempayan besar, al-jarratul azimah. Ia dinamai demikian karena orang besar mengkulahnya dengan kedua tangan, yaitu menciduk atau mengangkat air dengan kedua telapak tangan. Kulah merupakan ukuran banyak atau sedikit air. Ukuran banyak dan sedikit air ini menentukan status kesucian air yang digunakan untuk keperluan toharoh atau bersuci. Oleh karena itu, ulama setidaknya dari mazhab Syafi'i membagi 2 ukuran air sebagaimana Syekh Nawawi Banten berikut ini. Air itu sedikit dan banyak. Air sedikit adalah air kurang dari 2 kulah. Sedangkan air banyak adalah air sebanyak 2 kulah atau lebih. Air sedikit yang suci berubah status menjadi air najis dengan sebab kejatuhan najis padanya meski kondisi air tidak berubah. Sebaliknya, air banyak tidak berubah status menjadi air najis kecuali jika rasa, warna, dan aroma air berubah. Kulah menentukan status kesucian air. Kulah merupakan ukuran yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya perihal kesucian air, sebagaimana dikutip dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, dari Rasulullah SAW ia bersabda, jika banyak air mencapai 2 kulah, maka ia tidak membawa najis. Pada riwayat lain, tidak menjadi najis. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban.
Ulama mazhab Syafi'i biasanya membuat ukuran daya tampung 2 kula air pada sebuah kolam dengan ukuran hasta. Untuk memiliki kapasitas 2 kula air, sebuah kolam atau wadah air berbentuk persegi harus memiliki ruang dengan minimal panjang, lebar, dan kedalaman 1/4 hasta standar orang dewasa. Adapun kolam atau wadah yang berbentuk tabung atau silinder memerlukan kurang lebih ruang tabung air dengan kedalaman 2 hasta dan panjang keseluruhan dinding lingkaran wadah sehasta. Rois Syuriah PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam syarah takribnya menyebut air 2 kula setara dengan 270 liter. Kiai Afif mendapatkan angka ini dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilat karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di situ disebutkan, 2 kula memiliki volume setara dengan 270 liter air. Ukuran keduanya bila ditempatkan pada sebuah wadah persegi 4 adalah wadah dengan panjang, lebar, dan kedalaman 1,25 hasta atau setara dengan 91,8 cm. Sekarang kita masuk ke pembahasan hukum-hukum air. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fikih disebut dengan air mutlak. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi, ada 7 macam air yang termasuk dalam kategori ini. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air dari hasil hujan es. Ketujuh macam air itu disebut sebagai air mutlak selama masih pada sifat asli penciptaannya. Bila sifat asli penciptaannya berubah, maka ia tak lagi disebut air mutlak dan hukum penggunaannya pun berubah. Hanya saja perubahan air bisa tidak menghilangkan kemutlakannya apabila perubahan itu terjadi karena air tersebut diam pada waktu yang lama karena tercampur sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, seperti lempung, debu, dan lumut, atau karena pengaruh tempatnya seperti air yang berada di daerah yang mengandung banyak belerang. Secara ringkas, air mutlak adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptaannya. Sifat air yang kedua adalah air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, yaitu tembaga atau besi. Air ini hukumnya suci dan mensucikan. Hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Secara umum, air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang bisa terkena kusta seperti kuda, namun tak mengapa bila dipakai untuk mencuci pakaian atau lainnya. Meski demikian, air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci apabila telah dingin kembali. Yang ketiga adalah air suci namun tidak mensucikan. Air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik itu untuk bersuci dari hadas maupun najis.
Ada dua macam air yang suci namun tidak mensucikan, yakni air mustakmal dan air mutaghayyar. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi, ataupun untuk menghilangkan najis bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Air mustakmal tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai 2 kulah. Sedangkan bila volume air tersebut mencapai 2 kulah, maka tidak disebut sebagai air mustakmal dan bisa digunakan untuk bersuci. Sebagai contoh, bila di sebuah masjid terdapat sebuah bak air dengan ukuran 2 x 2 meter dan bak itu penuh dengan air, lalu setiap orang berwudu dengan langsung memasukkan anggota badannya ke dalam air di bak tersebut, bukan dengan menciduknya, maka air yang berada di bak tersebut masih dihukum suci dan mensucikan. Namun bila volume airnya berkurang dari 2 kulah, meskipun ukuran bak airnya cukup besar, maka air tersebut menjadi mustakmal dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Hanya saja, zat air tersebut masih dihukumi suci, sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan lain selain menghilangkan hadas dan najis. Juga perlu diketahui bahwa air yang menjadi mustakmal adalah air yang dipakai untuk bersuci yang wajib hukumnya. Sebagai contoh, air yang dipakai untuk berwudu bukan dalam rangka menghilangkan hadas kecil, tapi hanya untuk memperbarui wudu atau tajdidul wudu, tidak menjadi mustakmal. Sebab orang yang memperbarui wudu sesungguhnya tidak wajib berwudu ketika hendak sholat, karena pada dasarnya ia masih dalam keadaan suci dan tidak berhadas. Sebagai contoh pula, air yang dipakai untuk basuhan pertama pada anggota badan saat berwudu menjadi mustakmal karena basuhan pertama hukumnya wajib. Sedangkan air yang dipakai untuk basuhan kedua dan ketiga tidak menjadi mustakmal karena basuhan kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Adapun air mustaghayyar adalah air yang mengalami perubahan. Salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Sebagai contoh, air mata air yang masih asli disebut air mutlak dengan nama air mata air. Ketika air ini dicampur dengan teh sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya, maka orang akan mengatakan air itu sebagai air teh. Perubahan inilah yang menjadikan air mata air kehilangan kemutlakannya. Contoh lainnya, air hujan yang dimasak tetap pada kemutlakannya sebagai air hujan. Ketika ia dicampur dengan susu sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya, maka air hujan itu kehilangan kemutlakannya dengan berubah nama menjadi air susu. Air yang demikian itu tetap suci zatnya, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Lalu bagaimana dengan air dalam kemasan? Air mineral dalam kemasan itu masih tetap pada kemutlakannya karena tidak ada pencampuran barang suci yang menjadikannya mengalami perubahan pada sifat-sifatnya. Adapun penamaannya dengan berbagai macam nama hanyalah merek dagang yang tidak dipengaruhi pada kemutlakan airnya. Air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih, namun berubah salah satu sifatnya, yakni warna, bau, atau rasa karena terkena najis. Air sedikit apabila terkena najis
maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Sedangkan air banyak bila terkena najis tidak menjadi mutanajis bila ia tetap pada kemutlakannya, tidak ada sifat yang berubah. Adapun bila karena terkena najis ada satu atau lebih sifatnya yang berubah, maka air banyak tersebut menjadi air mutanajis. Air mutanajis tidak bisa digunakan untuk bersuci karena zatnya air itu sendiri tidak suci sehingga tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Itu adalah penjelasan 4 jenis macam air dalam Islam untuk toharoh atau bersuci. Nah, ada beberapa contoh kasus mengenai air dan hukum fikih dalam Islam. Mari kita simak satu persatu. Bagaimana hukum percikan najis dari air hujan di jalanan? Seiring dengan datangnya musim hujan, banyak ruas jalan yang tergenangi air hujan maupun lumpur. Sehingga di saat sedang mengendarai sepeda motor atau ketika sedang berjalan kaki, percikan air maupun lumpur tersebut mengenai pakaian yang kita kenakan. Bagaimana hukum pakaian tersebut? Islam adalah agama pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia, terkhusus bagi umat muslim. Kaitannya dengan masalah pakaian, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berhati-hati dalam menjaga kesucian pakaian dari najis. Karena hal ini berpengaruh terhadap sah dan tidaknya sholat, baik yang menempel pada pakaian, badan, maupun tempat sholat. Namun demikian, Islam juga memperhatikan kemudahan agar tidak terjadi kesulitan. Oleh karena itu, ada beberapa najis yang dimaafkan karena sulit dihilangkan ataupun dihindari, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, pakaian yang terkena percikan lumpur maupun air di jalan karena sulitnya menghindari diri darinya, maka hal itu dimaafkan. Kemudian jika percikan air maupun lumpur tersebut diyakini mengandung najis, misalnya genangan air tersebut adalah luapan dari got ataupun comberan yang najis, maka hal ini juga dimaafkan jika memang percikan tersebut sedikit. Jika diyakini jalan tersebut ada najisnya, maka hukumnya dimaafkan jika percikan tersebut hanya sedikit. Namun, jika percikan tersebut banyak, maka tidak dimaafkan, sebagaimana hukumnya najis-najis yang lain. Alasan kenapa najis yang sedikit di atas dimaafkan, karena akan memberatkan jika harus diperintahkan untuk segera mencuci pakaian yang terkena percikan tersebut. Padahal ia hanya membawa satu pakaian dan juga ia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, bagaimana jika minyak terkena air najis? Bisakah disucikan? Benda mutanajis adalah benda yang aslinya suci, akan tetapi ia terkena najis. Hukum asal dari benda semacam ini adalah bisa kembali suci setelah disucikan dengan air dan debu. Misalnya, meja yang terkena najis dianggap kembali suci ketika seseorang sudah menyucikannya dengan menyiram air pada bagian yang terkena najis. Untuk menyucikan benda semacam ini, para ulama menyarankan agar menghilangkan ainul najasah atau unsur fisiknya terlebih dahulu. Setelah itu, baru najis hukminya yang dihilangkan. Najis hukmi ini meliputi warna, rasa, dan bau. Jika sudah tidak terdapat warna, rasa, dan bau, maka benda yang terkena najis ini masuk suci kembali secara mutlak. Adapun bila ternyata masih tersisa bau saja, beberapa ulama berpendapat masih dalam toleransi atau makfur, dimaafkan.
sebab masuk kategori uzur dan masyakoh atau sulit. Konsep seperti ini sangat berguna bagi mereka yang bekerja di lingkungan peternakan. Para pekerja di kandang umumnya merasa kesulitan dalam menghilangkan wujud bau kotoran yang seolah melekat di tangan dan tubuh mereka, sekalipun sudah disabun dan digosok-gosok dengan tanah. Selagi antara benda dan najis pada benda-benda itu sekedar berdampingan atau halatul jiwar, masih bisa dipisah atau tidak sampai larut, maka benda tersebut hakikatnya bisa disucikan. Lain halnya jika percampuran bersifat larut. Jika benda yang hendak disucikan itu bersifat bisa larut di dalam air, maka najis air yang mengenainya dapat menjadikannya sebagai yang tidak suci lagi. Dengan ketetapan, bila hal itu terjadi pada air kamar mandi, maka ada batasan 2 kulah. Jika air itu kurang dari 2 kulah, kemudian terkena najis, maka air itu menjadi mutanajis semuanya. Nah, kedua pola percampuran ini selanjutnya bisa dipergunakan untuk menghukumi suatu kasus. Semisal ada minyak goreng yang terkena najis. Jumlah minyak gorengnya banyak, mau dibuang sayang, mau disimpan fisiknya sudah terkena najis. Apakah ada yang cara untuk mencucikannya? Air dan minyak itu tidak bisa bersatu. Berbekal konsep halatul jiwar atau campur tidak larut dan halatul istiro campur larut, kita bisa merumuskan jawaban bahwa air dan minyak merupakan halatul jiwar alias sekedar berdampingan. Jika memakai konsep ini, maka semestinya minyak bisa disucikan dengan metode penyucian sebagaimana sudah termaktub, yaitu menghilangkan najis aininya dan menghilangkan najis hukminya. Namun, pendapat yang lain juga menyatakan bahwa minyak itu termasuk kategori ma'i atau benda cair. Benda cair bertemu benda cair maka tidak bisa disucikan. Pendapat ini merupakan pendapat asoh atau pendapat yang paling sohih. Keberadaan dua titik tolak yang berbeda ini menghasilkan hukum yang berbeda pula, sebagaimana pendapat ini dirangkum dalam keterangan kitab Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati al-Fadi al-Minhaj. Pendapat yang mendukung tidak bisa disucikannya disampaikan dalam redaksi sebagai berikut. Seandainya ada benda cair telah menajiskan benda selain air, kendati benda yang dinajiskan berupa minyak, maka sulit untuk dilakukan penyuciannya, karena air tidak bisa mendatangi air secara sempurna. Karena dilihat dari sisi wataknya, benda cair menghalangi sifat pembasuhan oleh air. Adapun pihak yang menyatakan bisa dibersihkan disampaikannya dengan redaksi sebagai berikut. Ada satu pendapat lain yang menyatakan bahwa minyak bisa suci dengan cara membasuhnya. Dengan kias terdapat baju yang terkena najis. Pada penyuciannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi al-Majmu' adalah dengan jalan menuangkan air pada minyak itu, menambahkannya kemudian diaduk-aduk dengan kayu atau semisalnya sehingga sampai pada dugaan bahwa air itu sudah bercampur dengan satu minyak. Kemudian didiamkan sesaat hingga air bergerak ke atas dan minyak mengendap ke bawah. Setelah itu, wadah tempat membasuh tadi dilubangi bagian bawah sehingga minyak mengalir keluar. Begitu air yang semula di atas kemudian akan keluar dari lubang, maka lubang itu dibuntu. Pendapat terakhir ini pada dasarnya juga merupakan pendapat yang sahih disebabkan berangkat dari ilat atau alasan bahwa antara air dan minyak adalah dua benda yang tidak bersatu. Namun, qaul dhahir juga menyatakan bahwa benda cair tidak bisa disucikan dengan cara apapun disebabkan ilah sifat cairnya. Lalu, pendapat manakah yang mesti dipakai? Masing-masing dari kedua pendapat itu karena berangkat dari ilat yang muktabar, boleh kita aplikasikan. Tidak bisa kita serta-merta menyatakan bahwa pendapat kedua sebagai pendapat batil.
Namun, kearifan penggunaan dua pendapat itu bisa kita terapkan di saat kondisi memungkinkan penggunaannya, terutama saat membutuhkan. Suatu misal, dalam suatu acara, penyelenggara membutuhkan kehadiran minyak goreng yang banyak. Namun, ternyata minyak goreng sudah terkena najis, sudah pasti akan membuangnya. Di satu sisi membuat orang yang punya hajat menjadi semakin sulit, sebab harga minyak goreng juga lumayan mahal. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita bisa memakai pendapat sebagaimana pendapat yang disampaikan dalam ibarat terakhir, di mana air bisa dipisahkan dari minyak. Kemudian, contoh kasus yang lainnya adalah bagaimana cara bersuci dari najis mughaladoh yang tidak terlihat mata. Penyucian najis dari pakaian dan benda-benda yang digunakan sehari-hari merupakan kewajiban bagi umat Islam. Cara menyucikan najis diatur lebih lanjut dalam kitab-kitab fikih, tergantung jenis najis dan tingkat kesulitannya. Cara menyucikan najis dapat dilakukan dengan menghilangkan atau membersihkan zat najisnya terlebih dahulu. Setelah itu, benda dibersihkan dan dibilas untuk menyucikannya. Sebagaimana dimaklumi, kitab-kitab fikih membagi dua jenis najis, yaitu ainiyah, terlihat zat najisnya seperti kotoran binatang, kotoran manusia, darah, dan lain sebagainya, dan najis hukmiyah, yaitu najis yang zatnya sudah tidak terlihat mata tetapi diketahui lokasi najisnya. Sedangkan cara menyucikan najis hukmiyah dapat dilakukan dengan cara membilas benda yang hendak disucikan. Penyucian benda dari najis ainiyah diharuskan untuk membersihkan benda dari warna, bau, dan rasa najisnya. Kalau perlu mendesak benda lain seperti sabun, kain, atau spons untuk membersihkannya, maka pemakaian sabun dan benda lainnya menjadi wajib, sebagaimana keterangan Syekh Muhammad Nawawi, Banten berikut ini. Ketika itu seandainya penghilangan najis bergantung pada sabun atau zat lainnya, yaitu lumut, maka penggunaannya, pemakaian sabun, wajib hingga uzur. Jika tidak tergantung, maka pemakaian sabun hanya dianjurkan. Demikian pula cara penyucian najis menengah atau mutawasitoh, seperti darah, bangkai, muntah, kotoran binatang, dan kotoran manusia dalam pengertian fikih mazhab Syafi'i. Sedangkan cara penyucian najis berat atau mughaladoh, najis babi, anjing, atau turun dari salah satunya, mengharuskan pembersihan najis dengan air sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dengan tanah menurut umumnya Imam Syafi'i. Adapun penyucian najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak terlihat mata, hanya menuntut pembilasan sekali dengan air najis mutawasitoh atau 7 kali dengan air yang salah satunya dengan tanah jika najis mughaladoh di tempat najis itu berada, tanpa harus membuang terdahulu zat najisnya. Tetapi fikih mazhab Syafi'i dalam hal ini memaafkan najis-najis yang tidak tampak mata, seperti debu jalan atau partikel lain yang mengandung najis. Pemaafan ini berlaku pada najis mutawasitoh dan najis mughaladoh. Salah satu najis yang dimaafkan secara syariat adalah najis yang tidak terlihat secara kasat mata atau mutlak, meski najis itu berjenis mughaladoh. Sebagai contoh, orang yang akan sholat atau khutbah disyaratkan untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, suci pada pakaian dan suci pada tempat sholat. Fikih memaklumi atau memaafkan debu jalan atau hubarut thorik, debu dinding, atau partikel lain dengan kandungan najis, baik mutawasitoh maupun mughaladoh, yang melekat pada anggota badan, pakaian, atau tempat sholat yang digunakan. Dengan demikian, sholat atau khutbah orang tersebut tetap sah karena uzur untuk menghindari debu jalan atau partikel najis yang bertebaran tanpa terlihat secara kasat mata.
Bagaimana dengan bersuci dengan menggunakan air yang sudah bercampur kaporit? Sudah maklum, air yang sah digunakan untuk bersuci bila berasal dari satu dari 7 macam air yang meliputi air sungai, hujan, air laut, air sumur, air yang bersumber dari dalam tanah atau mata air salju, dan air dari hasil hujan es. Masing-masing air tersebut dinamakan sebagai air suci mensucikan atau tohir muttohir. Artinya air tersebut suci pada dirinya sendiri dan juga bisa menyucikan benda lain dari najis atau hadas. Contoh air suci namun tidak mensucikan adalah air kelapa. Ia suci pada dirinya sendiri sehingga bisa kita minum, namun tidak mensucikan sehingga seumpama digunakan menyiram ke tempat yang terkena najis kotoran cicak. Walaupun secara lahiriah najisnya hilang, tapi pada hakikatnya tempat tersebut masih belum dikatakan suci. Secara mendasar, air itu tidak bisa menjadi mutanajis karena najis sebab benda apapun. Namun, jika kita lihat hadis di atas secara tekstual begitu saja, niscaya kita hanya akan meyakini walaupun ada air kemasukan benda najis, tidak akan membuatnya menjadi najis. Akan tetapi, hadis di atas ternyata tidak sendirian. Ada hadis lain yang juga membuat konten hampir sama dengan sedikit perincian masing-masing. Hadis tersebut adalah berikut ini. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya air itu tidak akan menjadi terkontaminasi najis kecuali bau, rasa, dan warnanya terdegradasi. Hadis Ibnu Majah. Hadis lain menyebutkan, jika air mencapai 2 kula, maka tidak bisa memikul najis. Para ulama kemudian memadukan berbagai hadis di atas dengan hadis-hadis yang lain, sehingga muncul produk kesepakatan air dengan volume yang banyak mencapai 2 kula atau 174,58 liter atau lebih, kemudian kemasukan najis, sedangkan salah satu dari 3 sifat air yaitu bau, warna, dan rasa berubah secara signifikan, maka air tersebut menjadi mutanajis atau terkena najis. Bagaimana jika mencampur air dengan kaporit? Kaporit atau kalsium hipoklorit adalah salah satu jenis desinfektan berbentuk bubuk putih yang biasa digunakan di air PDAM atau kolam renang untuk menjernihkan dan membunuh bakteri-bakteri patogen yang tersebar pada air atau kolam renang. Kaporit akan terpecah di dalam air sehingga menghasilkan oksigen dan gas klorin yang berbau menyengat dan sifatnya melebur menjadi satu dengan air. Penggunaan kaporit harus disesuaikan dengan konsentrasi yang dibutuhkan dan batas aman yang telah ditetapkan oleh badan regulasi. Konsentrasi kaporit yang kurang dapat menyebabkan bakteri patogen yang ada di kolam renang tidak terbabat habis sehingga bisa menyebabkan penyebaran penyakit menular. Sedangkan konsentrasi kaporit yang berlebihan akan menyebabkan bahaya bagi kesehatan karena gas klorin yang tersisa pada air kolam renang. Jadi takarannya harus tepat ya. Kita tahu bahwa bisa membuat najis air adalah benda najis atau benda yang terkena najis kemudian tercampur dengan air sehingga membuat perubahan netralitas air. Karena kaporit bukan berasal dari benda najis, setidaknya dapat disepakati bahwa air yang tercampur dengan kaporit tidak akan menjadi mutanajis, dalam arti air yang tercampur dengan kaporit hukumnya tetap suci. Lalu, air kaporit apakah tetap bisa mensucikan? Ini perlu kita telaah lebih lanjut. Dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i disebutkan bahwa jika ada air kemasukan benda halal atau suci kemudian mengubah bau dan rasanya, sedangkan antara benda yang membuat berubah dan air tidak melebur jadi satu, maka wudhu menggunakan air yang seperti itu hukumnya sah. Misalnya ada air kemasukan kayu atau pelangkin, kemudian baunya menyengat atau sejenisnya. Jika ada orang mengambil air lalu dicampur dengan susu, tepung,
atau madu sehingga airnya larut menjadi satu, maka wudhu dengan air seperti itu hukumnya tidak sah. Karena air larut bersama benda dan mengubah netralitas nama air, bisa menjadikan namanya berubah menjadi air tepung, air susu, air madu yang tercampur. Imam Syafi'i memandang antara air dan benda yang menyebabkan perubahan itu semata berpengaruh saja atau sampai larut dan berpengaruh. Kalau hanya berpengaruh namun tidak larut, misalnya ada kolam kejatuhan daun-daun pepohonan di sampingnya lalu mengubah bau air, maka tidak masalah karena antara daun dan air tidak larut. Berbeda jika kaporit. Kaporit itu selain menimbulkan bau, bendanya juga larut menjadi satu pada air. Maka jika dampak percampuran tersebut tidak mempengaruhi nama dasar air, tidak masalah. Berbeda jika sampai orang-orang berubah melabeli air tersebut menjadi air kaporit, maka hal ini yang mengubah netralitas air. Ulama-ulama klasik sering mengidentikan perubahan air dengan perubahan warna atau semula bening menjadi keruh. Mungkin di era itu belum ditemukan hal sebaliknya. Obat kimiawi yang bila dicampur malah bisa mengubah air keruh menjadi bening. Dengan kemajuan itu, Syekh Ismail bin Zain mempunyai pandangan sedikit lebih detail yang mungkin pada era Imam Syafi'i belum ada. Syekh Ismail berpendapat, obat yang membuat bening jika dicampurkan air, asalkan tidak dalam rangka merekayasa yang semula mutanajis atau ghairu mutahhir, maka tidak ada masalah. Kaporit PDAM atau kolam renang tidak bertujuan ingin mengubah status air yang semula terkontaminasi najis menjadi berubah warna, lalu direkayasa kimia supaya bening, bukan? Kaporit lebih mempunyai tujuan pengobatan dari kuman dan penjernihan murni. Dalam kitab Qurratul bi Fatawa Ismail Al-Zain disebutkan, sesungguhnya perubahan air dengan benda keruh dan sejenisnya dari barang-barang yang suci tidak bisa merusak kesucian air meskipun baunya sampai berubah. Dengan demikian, status air masih tetap suci mensucikan sebagaimana aslinya. Jika barang yang dicampur ke air tersebut dengan tujuan mengobati air sebagaimana dalam pertanyaan supaya menjadi bening, maka hal itu termasuk kategori kemewahan saja untuk tujuan membersihkan air, bukan dalam rangka mengubah air yang semula tidak suci kemudian direkayasa menjadi suci dengan syarat obat atau kimiawi yang dipakai untuk hal tersebut bersumber dari benda yang tidak najis. Maka wudhu beserta macamnya bersuci sah menggunakan air tersebut baik sebelum diobati ataupun sesudahnya. Dengan alasan tersebut, setidaknya kita bisa menerapkan pada masalah air yang tercampur kaporit. Yang pertama, kaporit adalah benda suci yang dicampurkan ke dalam air bukan dalam rangka mengubah status air yang semula tidak suci mensucikan atau suci namun tidak mensucikan, kemudian ingin dinetralkan melalui obat tersebut. Kedua, perubahan air yang dimasukkan kaporit ada dua kemungkinan. Jika terlalu banyak sehingga masyarakat pengguna sampai melabeli sebagai air kaporit, maka air tersebut menjadi hukumnya suci namun tidak mensucikan. Boleh dikonsumsi, dibuat mencuci baju yang tidak terkena najis dan lain sebagainya. Apabila air PDAM atau kolam renang yang tercampur tersebut masih dalam batas wajar sehingga masyarakat tidak melabelinya sebagai air kaporit, maka air tersebut dihukumi suci dan mensucikan. Bagaimana dengan kolam ikan yang sampai berbau, apakah airnya suci? Rasulullah SAW menyebutkan dua hewan yang walaupun sudah menjadi bangkai tetap halal dimakan, yaitu ikan dan belalang. Belalang hidup di darat, sedangkan ikan di air. Sebagian orang ada yang merawat ikan di tambak, keramba, akuarium, kolam taman, kolam wudhu, dan lain sebagainya. Para pemelihara ikan ada yang murni bertujuan komersial, hobi, dan ada pula yang mempunyai maksud tertentu, misalnya sebagai pemangsa jentik-jentik nyamuk yang biasa keluar di kolam-kolam wudhu. Sebagaimana makhluk hidup lain yang bisa mati kapan saja, ikan juga demikian.
apabila ikan mati dalam kolam wudhu, apakah semua air di dalam kolam wudhu ikut najis? Jika ikan mati belum sampai mengeluarkan bau busuk, maka air tetap dihukumi suci sekaligus mensucikan, karena kematian ikan tidak mengubah statusnya menjadi bangkai najis. Maksudnya, bangkai ikan tetap suci dan halal. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, laut adalah suci mensucikan airnya, halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi. Hadis di atas memberikan pemahaman bahwa karena zatiah atau fisik bangkai ikan berstatus suci, maka kedudukannya sama dengan gayung, sendok, ember, dan piranti-piranti suci lain yang apabila masuk ke dalam air, baik sedikit ataupun banyak, asalkan tidak mengubah 3 ciri-ciri dasar air, maka tidak mempengaruhi keabsahan air tersebut dipakai untuk bersuci. Bagaimana apabila ikan yang ditemukan dalam kolam tersebut mengeluarkan bau busuk? Ya jelas, bau busuk ikan sama sekali tidak mengubah status kesucian ikan itu sendiri. Bangkai ikan tetap tidak najis, walau aromanya mungkin mengganggu siapa saja. Namun yang menjadi masalah bagaimana dengan status air kolam tempat bangkai ikan berbau menyengat itu, apakah juga suci? Pertama, jika bau busuk bersumber dari tubuh bangkai ikan saja, maka airnya masih tetap netral. Atau air berubah sedikit saja, maka air kolam dihukumi suci sekaligus mensucikan. Suci dalam arti bisa dibuat untuk konsumsi, mensucikan dalam arti bisa untuk menghilangkan najis dan hadas. Hal ini dikarenakan antara bangkai ikan dengan air tidak larut menjadi satu, masing-masing bisa dipisahkan. Dalam fikih, benda yang bisa larut dan benda yang tidak bisa larut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Misalnya pewarna kain dan bangkai ikan memiliki dampak berbeda, meski sama-sama masuk kolam lalu mengubah karakter air. Jika air kolam tidak dapat mensucikan, walaupun mungkin air tetap dihukumi suci. Sedangkan untuk kasus kedua, air kolam tetap suci sekaligus mensucikan karena air dan bangkai ikan sejatinya dua entitas yang terpisah. Bangkai ikan yang busuk itu bisa diangkat dan dipisahkan dari air kolam. Bila bangkai busuk kolam itu bersumber dari cairan busuk yang keluar dari perut ikan, maka hukum air adalah suci tapi tak mensucikan. Sekali lagi, status suci tidak selalu berarti pula dapat digunakan untuk bersuci. Dalam kasus ini, air kolam tersebut tidak najis meskipun tidak bisa dibuat untuk wudhu, mandi wajib, maupun menghilangkan najis. Dalam kitab Hasyiatul Jamal, disebutkan ada sebuah pertanyaan tentang sumur yang berubah airnya dan tidak diketahui faktor penyebab perubahannya. Kemudian diteliti dan ditemukan bangkai ikan. Perubahan air diarahkan karena ikan tersebut. Apakah air yang dihukumi tetap suci ataukah terkena najis? Jawabannya, secara lahiriah bahkan yang jelas hukumnya adalah suci, sebab ikan itu hukumnya suci. Sedangkan air yang mengalami perubahan karena benda yang suci hukumnya tidak menjadi najis. Hal tersebut kalau tidak ada anggota tubuh ikan yang lepas kemudian menyatu dengan air lalu mengubahnya, maka air tetap suci mensucikan karena perubahannya disebabkan oleh benda yang tak larut. Kalau tidak demikian, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan apabila memang perubahannya cukup banyak yang dapat mengubah netralitas nama air. Dengan demikian dapat disimpulkan, ikan yang mati dalam kolam tidak menjadikan air kolam najis. Apabila ada bau menyengat dari tubuh ikan saja, tapi airnya masih normal sebagaimana sebelumnya, tidak ikut tercampur baunya, maka air dihukumi suci dan mensucikan. Bagaimana bersuci dengan air banjir? Banjir merupakan salah satu musibah yang cukup mengganggu keberlangsungan aktivitas keseharian masyarakat. Tak heran jika banjir ini sampai menyebabkan kerugian yang cukup besar. Meski dalam kondisi banjir, hendaknya seseorang tidak sampai melupakan kewajiban-kewajiban kesehariannya selaku umat Islam. Misalnya ibadah sholat yang wajib dilakukan 5 kali dalam sehari. Lantas sebenarnya bagaimana cara bersuci bagi korban banjir?
Mengingat sebelum melaksanakan sholat tentu perlu bagi mereka untuk bersuci baik dari hadas kecil yakni dengan wudhu dan dari hadas besar yakni dengan mandi besar. Terkait hal ini, para korban banjir hendaknya tetap berupaya mencari air yang bersih dan jernih di sekelilingnya jika masih memungkinkan. Meski begitu, tetap boleh bagi korban banjir berwudu dengan air banjir yang keruh sebab terkena tanah dan debu selama air yang digunakan untuk bersuci tidak ditemukan komponen najis atau komponen selain tanah dan debu yang sampai mengubah warna, rasa, atau bau dari air. Sebab perubahan air karena faktor tercampur tanah dan debu tidak sampai mencegah kemutlakan nama air. Alasan tetap diperbolehkannya bersuci dengan menggunakan air banjir yang keruh adalah untuk mempermudah masyarakat dalam bersuci. Sebab air keruh yang bercampur tanah dan debu merupakan hal yang sering kita temukan sehari-hari. Jika air demikian dihukumi tidak dapat digunakan untuk bersuci, tentu banyak masyarakat yang merasa terbebani dalam bersuci. Selain itu, air yang tercampur debu sejatinya hanya sebatas memperkeruh warna air, tidak sampai mengubah nama air hingga memiliki nama tersendiri. Hal ini seperti disampaikan dalam kitab Fathul Wahhab. Air tidak dikatakan berubah sebab bercampur debu atau bercampur garam air, meskipun keduanya sengaja dilemparkan pada air. Hukum demikian bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan karena debu hanya memperkeruh air dan garam air merupakan gumpalan yang berasal dari air yang tidak sampai mengubah kemutlakan nama air. Meskipun perubahan dengan dua komponen ini secara bentuk menyerupai perubahan pada air yang banyak sebab benda-benda melebur. Berbeda halnya jika seorang yakin bahwa perubahan air banjir yang berada di sekitarnya lebih dominan karena faktor benda selain tanah yang mencampuri air, seperti sampah, najis, dan benda lainnya sehingga sampai mengubah terhadap bau, rasa, dan warna air, maka air tersebut sudah tidak dapat digunakan untuk bersuci. Berbeda jika seseorang masih ragu apakah air banjir yang ada di sekitarnya perubahan terjadi murni tercampur tanah atau lebih dominan karena tercampur benda yang lain, maka dalam kondisi demikian air tetap bersatu suci dan mensucikan. Sebab hukum asal dalam air adalah suci dan kesucian tersebut tidak menjadi hilang hanya disebabkan suatu keraguan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebaiknya dalam kondisi banjir seseorang tetap memprioritaskan mencari air yang bersih dan jernih dalam bersuci agar ia tidak terkena dampak-dampak negatif penggunaan air yang kotor. Namun meski begitu tetap diperbolehkan menggunakan air banjir yang keruh selama perubahan air bukan karena faktor selain tanah dan debu seperti najis, sampah, limbah pabrik, dan benda lain yang dapat mencampuri air. Bagaimanakah hukum bersuci dengan air daur ulang limbah? Pada dasarnya, air limbah yang tambah kotor atau berubah salah satu dari 3 sifat air disebabkan karena bercampur dengan najis. Ulama sepakat bahwa hukum air tersebut menjadi mutanajis atau terkena najis. Para ulama sepakat jika ada air tercampur dengan najis, kemudian salah satu sifat-sifatnya berubah, baik warna, rasa, ataupun baunya, air tersebut hukumnya najis. Ini disebutkan dalam Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri, Ibanatul Ahkam, Al-Bidayah tahun 2018. Apabila air telah berubah menjadi najis tersebut, kembali pulih menjadi air netral sehingga bening lagi dan orang-orang tidak bisa membedakan ini air bekas limbah dan yang satunya tidak dari limbah, maka hukum air yang seperti demikian menjadi suci dengan catatan jumlah volume air minimal sebanyak 2 kulah, yaitu 216 liter atau air penuh dalam kubus ukuran rusuk 60 cm. Jika sudah pernah melewati 2 kulah dalam satu waktu, setelah itu kembali kurang dari 2 kulah, maka hukum air sudah suci mensucikan selamanya.
Dalam Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab Tuhfatul Muhtaj menyebutkan, jika air yang berubah menjadi netral bisa terjadi karena diam dalam tempo lama, tidak ada benda atau zat yang dimasukkan, atau dengan cara ditambah air yang banyak walaupun dengan air najis, atau juga ada bagian air yang diambil sedangkan sisanya masih banyak seperti air yang ditaruh di wadah tertutup. Maka setelah itu ditutupnya dibuka, lalu kemasukan angin atau sebab benda yang jatuh kemudian berdampingan dengan air, atau bisa jadi karena tercampur dengan benda yang bisa menyegarkan seperti mizak zafaran yang tidak mempunyai rasa dan bau, maka hukumnya suci sebab najisnya sudah hilang. Pada salah satu pengolahan air limbah adalah Andritz Test System yang pernah diuji cobakan di Jakarta. Teknologi ini dinilai dapat mengembalikan limbah septic tank yang bercampur antara tinja dengan air, bisa memisahkan kembali menjadi 95% air bersih. Secara dasar, cara kerja teknologi Andritz yang pertama adalah memisahkan kotoran tinja manusia yang besar dari air dengan penyaring besar. Kedua, menyaring air berulang kali sehingga yang tersisa pada air adalah air dengan campuran kotoran tinja yang lembut atau ringan. Ketiga, memberikan zat kimia yang berfungsi mengelompokkan kotoran ringan yang masih terapung menjadi berat secara beban dan kemudian mengkristal sebagai kotoran yang mengapung tersebut bisa mengendap ke bawah. Air yang tersisa di atas menjadi bening kembali. Perlu diketahui, tinja adalah benda najis yang tidak bisa menjadi suci lagi. Namun, air limbah atau air yang diambil dari septic tank tidak murni dari unsur tinja 100%. Septic tank yang berisi tinja terdapat kadar air yang dibuat menyiram kloset dengan komposisi air sekian persen. Artinya, apabila air yang bercampur najis tersebut dapat dipisahkan kembali dari najisnya dan air bisa bersih seperti sedia kala, maka air bisa kembali suci dengan bagaimanapun caranya. Menurut Imam Nawawi, yang membuat najis itu perubahan sifatnya. Apabila perubahan sifat sudah hilang, maka kembali menjadi suci. Pada prinsipnya, menurut Imam Nawawi, air yang berubah sifatnya kemudian kembali netral itu dibagi menjadi 5. 4 diantaranya disepakati oleh ulama itu pasti suci, dan yang satu terdapat perbedaan pendapat. Imam Nawawi memandang netralitas air dengan kata kunci yang penting kembali netral dan jumlah volume air lebih dari 2 kulah, maka sucilah air tersebut. Kalau perubahan najisnya hilang karena rekayasa ditimpa oleh sifat sejenis, maka tidak bisa suci. Misalkan ada air berbau busuk, kemudian airnya disiram parfum menjadi wangi, atau pula warna air keruh sebab najis lalu dikasih pewarna makanan. Konsep rekayasa yang seperti demikian tidak bisa menjadikan suci mensucikan. Berbeda apabila airnya direkayasa menjadi netral dan bening kembali, maka menjadi suci mensucikan. Kesimpulannya, air limbah ataupun air apapun yang mengalami perubahan sifat apabila suatu saat bisa kembali netral atau bening kembali dan volumenya lebih dari 2 kulah, maka air tersebut suci mensucikan karena menyebabkan najis sudah hilang. Bagaimana Rasulullah memperlakukan air? Ternyata Rasulullah SAW selalu menutup wadah air. Mengapa begitu ya? Berhubung bisa masuk ke rongga-rongga tubuh, maka kedudukan air mendapat perhatian cukup penuh dalam Islam. Air berurusan dengan mati dan hidup makhluk hidup. Rasulullah SAW sendiri hingga perlu turun tangan langsung untuk menangani urusan air. Rasulullah SAW mengatur masalah pembagian dan pendayagunaan sumber daya alam yang meliputi air, tanah, dan juga api. Pengaturan ini dimaksudkan agar manusia satu sama lain tidak main kayu berebut sumber daya. Selain urusan makro itu, Rasulullah SAW juga berbicara mengenai air bagi individu dengan detail-detailnya. Ia menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan air dengan menutup wadah air seusai menggunakannya. Saking pentingnya menutup wadah air seperti gelas, ember, bak, kolam, dan sebagainya, Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan di dalam Fathul Mu'in sebagai berikut. Disunahkan menutup bejana-bejana sekalipun dengan misalnya kayu yang membentang di atasnya. Untuk apa sampai begitu itu menutup wadah air?
Sayyid Bakri bin Sayyid M. Syato' Dimyati dalam Inatut Tholibin menginfantarisikan sejumlah jawaban sebagai berikut. Disunahkan juga mengikat mulut-mulut kantong air dari kulit. Menurut Syekh Romli, ulama menyebutkan sedikitnya 3 faedah menutup wadah. Pertama, keterangan Rasulullah SAW dalam Bukhari dan Muslim yang mengatakan, setan itu tidak bisa melepas tali pengikat mulut kantong air dan menyibak tutup bejana. Kedua, keterangan Rasulullah SAW di Sahih Muslim. Dalam setahun itu ada sebuah malam di mana Allah menurunkan wabah. Tiada bejana tanpa tutup atau kantong air tanpa tali pengikat yang dilewatinya, melainkan wabah itu mengendap pada keduanya. Ketiga, menjaga bejana itu dari najis atau benda semisalnya. Menutup kembali wadah air setelah penggunaan memang tidak berat, belum lagi kalau menjadi sarang nyamuk. Kendati demikian, manfaatnya sangat besar demi menjaga kebersihan air. Mencegah tentu lebih baik daripada mengobati, bukan? Lalu bagaimana perilaku Rasulullah SAW dalam menghemat air? Agama Islam sendiri sangat berpesan kepada umatnya untuk melakukan penghematan sedemikian rupa untuk mandi dan berwudu. Imam Nawawi dalam karyanya Khulasatul Ahkam fi Muhimmatis Sunan wa Qawaidil Islam menyebutkan secara eksplisit larangan boros air dalam berwudu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang sahabatnya yang akan mengambil air sembahyang, jangan berlebihan dalam penggunaan air. Sejumlah riwayat menyebutkan sebanyak Rasulullah SAW menggunakan air untuk mandi dan berwudu. Demikian disampaikan oleh Imam Nawawi. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW menggunakan air sebanyak 1 syok hingga 5 mud. Sedangkan untuk mengambil air sembahyang, beliau menghabiskan air sebanyak 1 mud. 1 mud seukuran 675 gram atau 3/4 liter. Sementara 1 syok seukuran 4 mud atau 2700 gram. Dari Ummi Imarah Al-Ansariyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW berwudu dengan sebuah wadah berisi air sekira 2/3 mud. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dari berbagai riwayat di atas, para ulama menyimpulkan bahwa agama melarang keras penggunaan air secara berlebihan termasuk dalam berwudu. Karenanya, mereka menetapkan bahwa boros air dalam berwudu adalah perbuatan yang dibenci Allah atau makruh. Karenanya, upayakan membuka keran sekedar keluar air yang dipakai untuk meratakan anggota yang dibasuh saat wudhu. Jangan sampai membuka keran lebar-lebar karena dapat membuang sia-sia banyak air. Pastikan meninggalkan keran dalam keadaan tertutup rapat. Kalau keran rusak, segera diganti demi mensyukuri keberadaan nikmat air. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari pekerjaan setan yang terkutuk, salah satunya boros memakai air. Demikianlah penjelasan Ensiklopedia Islam mengenai air. Bagaimana hukum fikih memandang air, meliputi 4 hukum air dan contoh-contoh kasus yang pasti sering kita temui terkait dengan kesucian air dalam mengurusi najis maupun penghilangan hadas kecil maupun hadas besar. Semoga memberikan manfaat ya kepada kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.